Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk ke pendampingan individu yang kelima, sesi yang keempat, yaitu dialog pasca observasi. Di sini ada CGP kami, namanya Bu Lila, akan mencoba melaksanakan dialog pasca observasi dengan rekan sejawatnya. Kita akan coba dengar bagaimana proses pasca observasi berikut. Monggo. Terima kasih Pak Angga. Saya ucapkan selamat datang ya di kegiatan hari ini, juga kepada Bu Ratna atas kesediaannya juga membantu kami untuk penyelesaian tugas kami di GBB ini. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa hektik maksudnya. Ya memang seperti itu, kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang kita malam sudah planning begini-begini, ternyata di lapang yang terjadi sebaliknya. Jadi kita insya Allah sudah cukup terbiasa dengan hal seperti itu. Baik, terima kasih. Tujuan kita sekarang untuk ngobrol hari ini sebenarnya kan menindaklanjuti kemarin kegiatan kita sebelumnya untuk observasi. Kemarin kan sudah kita lalui mulai dari pra-observasi, terus kemudian observasi kelas di hari Selasa kemarin, dan sekarang untuk yang terakhir adalah tahapan pasca observasinya. Jadi di sini saya ingin mendengarkan dari jenengan refleksi pembelajaran yang sudah jenengan lakukan kemarin, terus mungkin apa yang sudah berhasil, sudah yang jenengan capai, dan juga mungkin jenengan merasa ada hal yang masih kurang atau mungkin butuh untuk jangan kembangkan lagi, seperti itu. Nah, monggo saya berikan waktunya untuk jenengan untuk menyampaikan refleksinya lebih dahulu. Baik, terima kasih Bila. Jadi selama observasi pada hari Selasa kemarin, pembelajaran bahasa Inggris saya berpusat pada materi telling time. Nah, di situ kan memang saya menekankan untuk bagaimana anak-anak paham untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau menurut saya pribadi, Bu, alhamdulillah sudah cukup puas dengan hasil pembelajaran kemarin, karena memang saya memfokuskan anak-anak agar lebih aktif dalam pembelajaran menyebutkan waktu, karena kan mungkin beberapa akan ada siswa yang kurang percaya diri dan lain sebagainya. Nah, di situ saya berusaha untuk memotivasi anak-anak, meskipun salah tidak apa-apa, yang penting berani mencoba. Itu memang saya sampaikan di kontrak belajar awal, karena apapun yang mereka lakukan itu mesti akan ada poin plus dari saya. Meskipun itu salah, kalau benar berarti otomatis nanti poinnya mungkin akan bertambah lagi. Itu jadi itu untuk poinnya. Mungkin poin plus dari saya pembicaraan kemarin adalah keaktifan anak sudah mulai tumbuh, kemudian percaya dirinya sudah mulai ada. Kemudian untuk hal yang kurang dalam pembelajaran mungkin kalau dari saya itu adalah refleksi umpan baliknya. Mungkin kalau refleksi, saya sudah berusaha untuk refleksi setiap pembelajaran yang saya lakukan itu mesti ada refleksi ke anak-anaknya di setiap peserta didik. Mungkin nanti ada kartu emosional, kemudian nanti akan ada refleksi secara tertulis bagaimana. Nah, itu sudah. Tapi mungkin kalau dari saya pribadi mungkin lebih kurang maksimal itu dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Baik. Sebenarnya kemarin juga saya menggunakan lembar observasi ya, beratnya kemarin juga saya melihat hampir sama seperti yang jenengan sampaikan. Sebagian besar dari poin-poin lembar observasi saya sudah memenuhi target lah, menurut saya sudah cukup nilainya. Cuman memang saya menangkap ada beberapa hal, di antaranya yang jenengan sebutkan tadi tentang pelaksanaan umpan balik dan refleksi. Nah, saya mau tahu dulu sebelum kita cari tahu itu, kita identifikasi masalahnya, kira-kira faktornya apa kemarin? Apakah itu berkaitan dengan waktu, atau mungkin kondisi anak-anak yang kurang kondusif, tidak memungkinkan untuk jenengan melakukan refleksi atau umpan balik, atau apa? Kalau jenengan menelaah dari sisi yang apa? Kalau misalkan kemarin itu mungkin dari waktu mungkin ya Bu, karena mepet dengan jam istirahat. Nah, jadi
ketika saya mau mengulur agak lama sedikit, lah anak-anak sudah mulai tidak kondusif. Jadi Goyang-goyang. sudah mengerti waktunya bel istirahat berbunyi, anak-anak sudah mulai wah, nah itu kayaknya tidak konsennya di situ. Berarti faktornya yang pertama dari masalah waktu ya. Sekarang kalau misalnya kita identifikasi tentang umpan baliknya, ya mulai kita identifikasi dari umpan balik. Menurut jenengan kemarin untuk umpan balik itu apa yang sudah jenengan lakukan kemarin umpan baliknya ke anak-anak? Umpan balik yang sering saya lakukan menurut saya itu sudah ya Bu, tapi ternyata kayaknya masih belum maksimal. Itu yang sering saya lakukan itu hanya bilang oke, terima kasih, good job, seperti itu saja. Oke. Berarti lebih kepada ungkapan apresiatif Ya. karena apresiasi atas kerjanya anak-anak berarti kan masih seperti itu. Nah, sekarang kalau yang menurut jenengan yang ingin jenengan tingkatkan umpan balik yang seperti apa? Mungkin umpan baliknya itu kayak lebih ke apa ya Bu, cara penyampaian ke anak-anak untuk bagaimana memotivasi anak itu, cara menyelesaikan masalah seperti itu. Kemudian mungkin juga teknik komunikasi saya yang kurang kurang oke, maksudnya kurang bisa lebih mengena. Oke. Sehingga mungkin kurang memancing, namanya kan kita mengumpan mengumpan anak-anak, sehingga kurang memancing anak-anak untuk dia bisa memberikan reaksi atau respon atas apa yang kita sampaikan. Oke. Berarti kalau misalnya saya saya rangkum itu mungkin lebih kepada proses pembelajarannya ya, tidak hanya pada hasil belajarnya anak-anak saja ya, mengapresiasi hasil belajar saja, tapi lebih kepada proses pembelajarannya. Jadi bagaimana kita memberikan umpan balik selama proses belajar anak-anak. Berarti itu fokus yang ingin jenengan kembangkan berikutnya. Oke, baik. Tadi kita sudah melakukan identifikasi, kemudian sekarang kalau untuk rencananya ke depan kira-kira untuk supaya kompetensi jenengan untuk bisa memberikan umpan balik kepada anak-anak itu meningkat, itu kira-kira apa yang akan jenengan lakukan? Mungkin kalau dari saya pengembangan khusus untuk saya itu mungkin saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan, dan tentunya juga saya akan mencari literatur tentang umpan balik yang sesuai itu yang bagaimana sih Bu. Nah mungkin dari pelatihan mandiri atau saya juga bisa mengikuti workshop dan lain sebagainya. Oke, berarti rencana yang paling dekat ya, itu yang paling mudah untuk dijalankan adalah pertama mungkin studi literatur, terus kemudian juga mungkin jenengan bisa Kayak mengikuti pelatihan-pelatihan itu ya, yang dia bisa di PMM atau apa seperti itu kan ya. Terus mungkin ada hal yang lain lagi yang bisa dilakukan, apa memungkinkan nggak kalau misalnya jenengan juga berbagi atau mungkin bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, bagaimana? mungkin bisa Bu. Saya nanti kan mungkin ya, maksudnya mungkin bagian akan saya lakukan itu nanti tetap saya mau minta kayak pendapat dari rekan sejawat, misalkan dari mata pelajaran bahasa Inggris. Misalkan saya nanti bertanya Pak Bu, misalkan entah itu ke guru senior atau guru-guru yang teman-teman saya bahasa Inggris, kira-kira umpan balik yang sesuai itu yang bagaimana. Nah, itu mungkin nanti juga misalkan ada waktu, saya juga mau mengundang bapak ibu guru lain untuk masuk ke kelas saya, kemudian melakukan observasi pada saya. Oke, baik. Iya, berarti ada beberapa ya rencana tindak lanjut. Kalau misalnya tadi yang sudah saya catat itu, yang pertama jenengan secara mandiri dulu, baik studi literatur ataupun mengikuti pelatihan mandiri. Kemudian yang kedua dengan cara kolaborasi, jenengan melibatkan rekan sejawat, baik itu jenengan melakukan sharing ataupun juga bisa mengundang teman-teman untuk masuk di kelas jenengan, jadi melihat proses jenengan ketika pembelajaran itu bagaimana memberikan umpan balik kepada murid, seperti itu ya. Sekarang mungkin yang terakhir saya ingin minta untuk kira-kira kalau jenengan kan ini sudah punya beberapa rencana untuk proses eksekusinya, ini kira-kira dimulai kapan ini? Mungkin kalau yang bisa secepatnya itu yang studi literatur ya Bu. Oke, yang pertama studi literatur ya secepatnya ya. Yang cepat itu studi literatur.
karena kan memang kita sebagai guru di zaman ini kan harus dipaksa untuk berpacu dan melek. Oh ternyata ada istilahnya inovasi pembelajaran baru ini dan setiap hari kan insya Allah mesti ada pengembangan terus yang sifatnya mungkin kalau yang lainnya bisa kolaborasi tadi kan mungkin butuh persiapan kan maksudnya. Jadi mungkin yang pertama untuk yang secara mandiri bisa dengan lakukan dalam waktu dekat, sedangkan yang mungkin untuk kolaborasi tadi mungkin setelah jenengan melakukan pelatihan mandiri itu. Baik itu kira-kira nanti setelah pelaksanaan itu harapannya semoga bisa lebih untuk meningkatkan kemampuan jenengan di jalan memberikan umpan balik yang positif pada mereka seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk waktunya sudah ngobrol gitu kan hasil observasi kemarin dan nanti kira-kira nanti apa kita bisa ketemu lagi ya untuk saya tanya perkembangan dari rencana tindak lanjut panjenengan ini gimana? Oke, baik. Jadi nanti kita bisa ngobrol lagi ya, nanti kita jadwalkan lagi kapan untuk saya bisa tanya perkembangan dari proses pelatihan atau pengembangan diri jenengan seperti itu. Terima kasih Bu Ratna untuk waktunya.